Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara memasukkan materi atau bahan ajar di Teams atau di kelas kita. Baiklah, langkah-langkahnya yang pertama kita pilih dulu kelas yang akan kita berikan materi. Berikutnya, misalkan saya akan memberikan materi di pertemuan yang pertama misalnya. Nah, di sini masih kosong postingan. Jadi, bagaimana cara memberikan materi? Nah, caranya sangat gampang sekali. Yang pertama, kita harus membedakan dulu. Ada materi yang sifatnya bisa kita bahas bersama, bisa diedit bersama, dan ada materi yang sifatnya tidak boleh diedit atau diotak-atik oleh siswa, yang sifatnya hanya diizinkan untuk dibaca saja. Jadi, ada dua hal yang harus diperhatikan. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama. Misalkan di pertemuan pertama saya ingin memberikan sebuah materi. Nah, materi apa saja yang bisa kita masukkan ke sini? Bebas. Nah, cara memasukkan materi bisa di postingan melalui percakapan. Contoh, saya akan memberikan topik yang pertama ya. Di pertemuan pertama ini sebuah judul, misalnya ada topik tentang pengenalan. Misalnya hari ini akan mempelajari tentang Microsoft Word misalnya. Terus materinya atau format materinya saya akan tampilkan apa? Misalkan yang pertama akan saya berikan materi dalam bentuk file Microsoft Word. Nah, silakan. Sini silakan baca dan pahami file di bawah ini. Oke, nah untuk memasukkan materi bisa melalui lampirkan file. Jadi kita bisa melampirkan file yang ada di komputer kita ataupun yang ada di OneDrive. Nanti kita upload di bagian sini. Ini kita ambil dari komputer. Nah, misalnya saya ambil misalnya LKPD 1. Nah, berarti saya sudah mengupload satu buah materi dalam bentuk format filenya Microsoft Word. Nah, ini bisa diakses oleh siswa, bisa dibaca dan dilihat oleh siswa. Yang kedua, apalagi yang bisa saya upload di sini? Kita juga bisa mengupload YouTube atau link video dari YouTube. Misalnya, di sini sudah disediakan, jadi kita tidak perlu buka YouTube lagi. Jadi di sini sudah ada jalan pintas untuk langsung menuju melihat video-video yang ada di YouTube. Tinggal kita searching di sini, misalnya pengenalan Microsoft Word. Nah, saya pilih yang pertama misalnya. Oke, sudah dua materi ya tentang Microsoft Word yang saya bagi. Ada video YouTube-nya dan ada juga materi dalam bentuk Microsoft Word. Nah, apalagi yang bisa diupload di sini? Situs juga bisa di link ya, link sebuah web. Misalnya saya mencari bacaan tentang pengenalan Microsoft Word. Saya akan ini misalnya seperti ini. Nah, ini tinggal di copy paste ya. Di copy paste bisa juga menambahkan materi di sini. Misalnya saya tambahkan di bawah sini sebuah link web. Nah, ini juga bisa ditambahkan. Jadi banyak hal yang bisa diberikan, sama halnya seperti kita di kelas. Sewaktu kita mengajar atau memberikan materi, biasanya kita menjelaskan dalam bentuk PowerPoint, menjelaskan atau menampilkan sebuah video, memberikan sebuah lembaran tugas. Nah, semuanya bisa di sini, tinggal dikirim. Jadi klik kirim. Nah, semua materi ini akan terlihat oleh siswa. Nah, ini materi-materi yang tadi. Nah, ini pengenalan Microsoft Word, saya tampilkan videonya, video YouTube-nya. Bisa diklik langsung oleh siswa dan akan membuka YouTube. Yang kedua bisa dalam bentuk Word ya, Microsoft Word. Ini juga ada sebuah link yang sudah dimunculkan.
Nah, cara yang kedua memunculkan link seperti ini juga bisa menggunakan tanda plus ini. Jadi plus, kita tambahkan link yang kita tambahkan alamat situs web. Nah, jadi kita bisa misalnya judulnya pengenalan MS Word. Nah, di sini dipastikan link alamat websitenya gitu, tinggal disimpan. Nah, di sini akan muncul otomatis langsung sebuah tab baru yang membuka tentang website yang sudah kita atur tadi. Jadi tidak perlu membuka web tersendiri seperti ini. Jadi di Teams sudah disediakan kita bisa menambah sebuah tab ya, memasukkan link sebuah website. Nah, jadi ini materinya. Jadi untuk melihat postingan, nah inilah materi-materi yang sudah saya lampirkan di bagian postingan. Jadi langkah yang pertama bisa memasukkan materi di bagian postingan. Nah, semua hal yang diletakkan di postingan, semua siswa yang berada di kelas komputer ini bisa membaca. Oke, yang kedua, tadi saya sampaikan ada materi yang bisa diedit siswa. Nah, yang saya maksudkan itu adalah semua file yang kita upload dari percakapan yang bentuknya Word, Excel, PowerPoint. Nah, ini bisa diedit oleh siswa. Jadi kalau kita mengupload dari percakapan ini, itu sifatnya file-file yang bisa dibahas bersama dan bisa diotak-atik bersama, diedit gitu. Nah, bagaimana caranya kalau saya ingin file saya ini tidak bisa diotak-atik siswa? Nah, misalnya berupa materi ya, materi yang saya berikan seperti ini, saya nggak ingin siswa mengotak-atik, tapi hanya ingin siswa bisa membacanya saja. Nah, caranya adalah di bagian umum, di saluran umum, wajib di saluran umum. Kita klik saluran umum, klik file. Nah, di sini ada sebuah folder namanya materi kelas. Masukkanlah file-file yang sifatnya hanya bisa dibaca oleh anak ke dalam folder ini. Nah, caranya tinggal kita upload atau unggah file. Misalnya saya masukkan lagi LKPD tadi, lembar kerja siswa, open. Nah, ini sudah masuk LKPD 1. Tapi letaknya di mana? Di bagian umum, di file, dan di dalam folder materi kelas. Jadi siswa tidak akan bisa mengedit, tapi hanya bisa membacanya saja. Beda dengan yang ada di postingan tadi. Kalau siswa mengklik ini, mereka bisa merubah isi dari file yang saya sudah kirim di postingan. Nah, ini. Nah, jadi mereka bisa merubah ini. Mereka hapus dan mereka rubah gitu. Nah, tutup kembali. Jadi ada dua hal yang harus dicatat. Yang pertama, kalau mau memposting file yang sifatnya hanya bisa dilihat atau dibaca siswa, letakkanlah di bagian umum dan di tab file di dalam folder materi kelas. Nah, bagaimana caranya agar siswa mudah mencari file-file yang ada di dalam folder ini? Caranya kita jadikan file ini menjadi sebuah tab. Jadi nanti kita akan memunculkan materi ini langsung di atas ini gitu. Caranya adalah kita klik materinya. Terus di sini ada settingan jadikan tab. Nah, setelah saya klik jadikan tab, dia akan langsung pindah ke atas ini. Jadikan tab. Oke. Nah, ini sudah muncul LKPD 1. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan pengumuman ke siswa melalui postingan. Nah, silahkan baca materi di LKPD 1 yang terdapat di saluran atau channel umum di bagian tab.
Nah, seperti itu. Jadi siswa akan mengklik bagian umum dan mereka lihat di bagian tab sini. Nah, ini ada 2 yang baru. Nah, tinggal mengklik LKPD, maka LKPD tadi muncul. Nah, tapi di sini sifatnya siswa hanya bisa melihat, tidak bisa mengotak-atik atau mengeditnya gitu. Nah, itulah cara memasukkan materi atau bahan ajar ke dalam kelas kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.